Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni liridaillahi ta'ala lihidayatillahi ta'ala lirahmatillahi ta'ala li syafaati rasulillah وببركات مؤلف هذا الكتاب الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisu hadi wassadasun utawi iki ku hadis kang kaping 1 lan 30. An Abi Abbas Sahli bin Sa'd As-Sa'idi qol saking Abi Abbas yaiku Sahal bin Sa'ad Sa'idi radhiyallahu an dawu sapa Sahal bin Sa'ad ja'a rajulu ilan nabi faqol dawu sapa Sahal bin Sa'ad teko sapa wong lanang suwiji marang Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam nulima tor sapa rajul ya Rasulullah dulluni ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. Dawuh Kanjeng Rasul kula atore nedahaken panjenengan ing ingsun ing atase amal kang nalikane nalakone sapa ingsun ing amal mengko demen ing ingsun sapa Allah lan demen ing ingsun sapa manungsa. Faqala ishad fid dunya yuhibbukallahu washad fima fi aidin nasi yuhibbukan nas. Mengko dawuh sapa Kanjeng Nabi geti ngosira ing dalem dunya mengko demen ing sira sapa Allah lan geti ngosira ing alam bareng kang ing dalem pira-pira taane manungsa mengko demen ing sira sapa manungsa. Hadisun hasanu rawahu Ibnu Majah wa ghairuhu bi asnida jayyidatin hasanati. Utawi iki iku hadis hasan wis nyritake niki hadis sapa Imam Ibnu Majah lan liyane Ibnu Majah kalawan pira-pira sanad kang bagus kabeh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisul hadi wa thalathun. Hadis yang ke-31. An Abi Abbas Sahl bin Sa'd As-Sa'idi, diceritakan diriwayatkan oleh Abu Abbas. Abi Abbas atau Abu Abbas ini nama kunyahnya, nama julukannya. Nama aslinya Sahal. Nama aslinya Sahl ibni Sa'd As-Sa'idi, anaknya dari Sa'idi radhiyallahu anhu. Qol, berkata siapa Sahl, ja'a rajulun ilan nabi, datang seorang laki-laki kepada Kanjeng Nabi. Faqol, terus berkata rajulun, laki-laki yang datang ke Kanjeng Nabi itu berkata, menyampaikan kepada Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasul, wahai Kanjeng Nabi, dulluni ala amalin idza amiltuhu ahabbanillahu wa habbanin nasu. Wahai Kanjeng Nabi, tunjukkan kepada saya ala amalin, atas sebuah amal, idza amiltuhu, tatkala saya mengamalkannya, ahabbanillah, Allah mencintai aku mendapatkan cintanya Allah,
wa habbanin nas, dan juga mendapat cintanya manusia. Apabila aku mengamalkan sesuatu, maka aku dicintai Allah dan aku dicintai manusia. Faqol, dawuh Kanjeng Nabi, bersabda Kanjeng Nabi, izhad fid dunya yuhibbakallah wazhad fima fi aidin nasi yuhibbakan nas. Izhad, suhudlah kamu, fid dunya, terhadap dunia, yuhibbukallah, maka Allah mencintaimu. Wazhad fima fi aidin nas, dan suhudlah kamu, fima fi aidin nas, terhadap barang-barang yang dimiliki manusia, yuhibbukan nas, maka manusia itu akan mencintai kamu. Suhud, ini makna suhud. Jadi ada diriwayatkan oleh Sahal ini, ada seorang laki-laki sowan kepada Kanjeng Nabi, terus bertanya, ya Rasulullah, tunjukilah saya satu amal yang apabila amal itu aku kerjakan, aku dicintai Allah dan aku juga dicintai manusia. Luar biasa ini. Satu amal bisa mendapatkan cintanya Allah, juga bisa mendapatkan cintanya manusia. Jawabannya Kanjeng Nabi, suhud. Suhud terhadap dunia, maka engkau akan mendapatkan cintanya Allah. Suhud terhadap apa-apa yang dimiliki manusia, maka kamu akan dicintai manusia. Jadi kalau ingin mendapatkan cinta dari Allah, harus suhud dari dunia. Maksudnya tidak ngereken, tidak terlalu ngereken terhadap harta yang kita miliki. Berarti kalau tidak mereken, alias apa berarti? Kalau tidak mereken terhadap apa-apa harta dunia, tahta yang kita miliki. Berarti apa? Iya, apa itu maknanya? Tidak terlalu memperhatikan terhadap harta yang kita miliki. Itu apa namanya? Berarti orang itu dermawan. Apa? Iya, dermawan. Ya, apa namanya? Nggak terlalu ngereken. Berarti orang itu, kalau sampean kan ngereken, sampean hilang uang 1.000 bingung sampean. Iya tak? Apalagi 10.000, apalagi 100.000, lapor bapak, udah Pak, saya kehilangan uang. Udah bingung sampean. Kalau ini sudah tidak terlalu memperhatikan terhadap dunianya, terhadap hartanya, berarti orang ini orang apa? Lain kalau sampean, saya kasih contoh lagi. Lain kalau sampean ketelisut uang 5.000, sampean udah bingung. Oh, lumayan 5.000 buat tambahan beli bensin. Ya. Orang ini sudah tidak terlalu memperhatikan terhadap hartanya. Berarti orang ini orang apa, Mas? Orang apa? Ini makna suhud ini. Makna suhud yang kadang orang kurang memahami terhadap makna suhud. Dikira makna suhud itu tidak cinta dunia, melepas dunia, tidak terlalu mereken dunia. Ya betul. Berarti orang ini orang kaya. Berarti sampean syarat ingin jadi suhud harus kaya. Jadi nggak terlalu mereken, tidak terlalu cinta sama dunianya sampean.
Kalau sampean kiri, apanya yang mau di yang mau dicintai? Sampean nggak punya dunia kok mau dicintai. Paham ya? Jadi zuhud itu syaratnya untuk menjadi zuhud harus kaya. Kaya udah banyak, udah sawah berhektar-hektar, uang udah bertriliun-triliun, banyak orang datang pinjem uang, udah nggak tahu, nggak dicatat, udah ada yang pinjem 1 M, ada yang pinjem 100 juta, udah nggak ngereken, sudah bayar iya, nggak bayar iya. Karena di dalam hatinya orang yang zuhud tadi menganggapnya itu bukan hartanya, itu hanya harta titipan dari Allah. Jadi nggak terlalu kehilangan, misalkan dia kehilangan hartanya, santai aja. Dia meyakini bahwa harta itu pemberian dari Allah dan tidak akan salah alamat. Kalau Allah akan memberikan harta itu nggak akan salah alamat. Kalau memang sudah rezekinya sampean akan nyampe pada sampean, nggak akan tertukar juga karena sampean duduknya setiap habis sholat di belakangnya imam, misalkan. Terus suatu saat karena ada uzur di soft nomor 2 misalkan, terus malaikat yang ngasih rezeki terus salah alamat, ya enggak. Biasanya Arul itu di belakangnya imam, ternyata belakangnya imam ternyata masih full, nggak akan salah, moro-moro dikasihkan Mas Ipul, ya enggak, tetap dikasihkan Mas Arul, nggak akan tertukar. Allah juga ingin membersihkan harta kita dari yang haram, ya kan? Kecopetan, kerampokan, atau hilang di jalan, jatuh dompetnya, banyak hal, atau dibuat sakit, akhirnya uangnya dibuat berobat untuk rumah sakit, banyak, untuk mensucikan hartanya dari hal-hal yang haram. Mungkin ada nyolongnya, ada korupsinya misalkan, ada ribanya misalkan. Ngutangi orang 100.000, ntar baliknya 110, ya haram. Yang 10 itu haram. Untuk disucikan sampean disakitkan, akhirnya uang yang 10.000 itu keluar, tak sempat dimakan oleh sampean. Jadi syaratnya zuhud terhadap dunia itu syaratnya harus kaya. Kalau kiri ya nggak bisa, apanya mau dicintai, nggak punya apa-apa kok. Nah, makanya yang nomor 2, wazhad fi ma fi aidin nas, yang sudah dimiliki orang lain, kita nggak boleh iri. Zuhud terhadap barang yang dimiliki orang, maka itu penyebab kita dicintai orang. Misalkan melihat orang lain beli mobil baru misalkan, terus kalau kita iri, kalau kita merasa tersaingi, akhirnya beli juga mobil yang lebih mahal misalkan itu yang terjadi. Kita misalkan bertetangga, ada tetangga beli mobil Fortuner misalkan. Terus saya itu dimampukan sama Allah beli Alphard misalkan. Belinya bukan karena kebutuhan, belinya bukan karena memang waktunya beli, tapi karena iri sama tetangga misalkan, sirik sama tetangganya misalkan. Loh, kalau sampean yang jadi tetangga tadi yang beli Fortuner baru tadi, terus juga merasa tersaingi karena ada tetangganya beli Alphard misalkan,
sampean masa cinta sama yang punya Alphard, atau bahkan sebaliknya benci pada yang punya Alphard? Mana itu yang terjadi? Kebanyakan benci, karena dia bangga membeli Fortuner yang baru, kok malah satu hari berikutnya ada yang menyaingi beli Alphard, kan? Malah nggak seneng, nggak seneng. Lain halnya misalkan ada tetangga beli Fortuner misalkan, atau beli mobil Avanza misalkan, kita nggak punya mobil misalnya, kita nggak punya mobil. Tatkala mobil tetangga itu datang, diantarkan dari dealer, terus ekspresi wajahnya sampai tuh senang. Alhamdulillah, punyanya jenengan. Iya, baru beli. Alhamdulillah, semoga barokah nggih. Bayangkan sampean ekspresinya sudah bahagia melihat tetangga punya mobil baru, terus masih mendoakan lagi. Gimana sampean? Tetangganya tadi tuh juga merasa cinta sama sampean tuh, nggak benci, malah ikut cinta juga sama sampean, ikut senang juga. Senang memiliki tetangga kayak sampean. Ya Allah, kok apik men orang ini. Saya beli, dia ikut bersyukur. Terus mendoakan lagi semoga mobil yang aku beli berkah misalkan. Ekspresinya ditampakkan seperti itu. Kalau sebaliknya tetangga beli mobil Avanza baru misalkan, terus sampai nyerutang mencucu lambene sak meter. Tetangganya yang beli tadi tuh lihat sampean tuh, kok gitu orang itu. Akhirnya nggak ada mahabbah, nggak ada cinta. Kita sesama tetangga bermasyarakat harus sama-sama mencintai satu sama lainnya. Itu bukti kesolehan kita. Makanya soleh itu ada dua, soleh spiritual, soleh sosial. Soleh sosial yaitu bermasyarakat, menghormati tamu, menghormati tetangga, memuliakan tamu, memuliakan tetangga, memuliakan orang lain. Itu soleh sosial. Soleh spiritual, ya menjaga sholat fardu kita, menjaga puasa kita, menjaga zakatnya. Apabila sudah nyampe nisab dan sudah haulnya, harus kita keluarkan tuh zakat. Makanya intinya kita itu harus kaya, Gimana sampean mau berzakat kalau sampean kiri? Nggak bisa, cuma zakat fitrah toh. Zakat fitrah ya kalau sampean masih standar hidupnya. Tapi kalau sampean termasuk yang kiri, termasuk yang miskin, malah dizakati sampean. Seneng sampean dizakati. Itu barang kotor kok. Zakat itu membersihkan dari barang yang kotor. Zakat fitrah, jadi dizakati, dibersihkan hartanya biar suci, fitrah, biar fitrah hartanya sampean tuh. Kalau jiwanya yang dizakati, kalau zakat fitrah kan zakatnya jiwa itu, agar jiwanya sampean itu fitrah. Kalau zakat mal, hartanya yang dizakati. Terus karena sampean dapat, sampean senang. Aku dapat zakat piro? 1 juta. Senang. Sebetulnya sampean nangis sama Tuhan. Kok aku kok dizakati, ya Allah? Berarti aku ini termasuk orang kiri. Orang miskin. Iya, makanya banyak macam-macam zuhud. Zuhud dari kemaksiatan. Kalau mau dikupas ini masalah zuhud hati, zuhud dalam kemaksiatan, zuhud dalam kemusyrikan, zuhud dari hal-hal yang diharamkan. Ada juga zuhud dari hal yang halal. Ya contohnya tadi, hal yang halal yang dimiliki oleh orang lain
kita juga ingin memiliki. Kita zuhud. Kalau sampai kita bisa melaksanakan zuhud, maka akan dicintai manusia. Zuhud terhadap apa yang dimiliki oleh orang lain. Contohnya gitu. Nggak usah iri lah. Orang lain punya apa, kita alhamdulillah ya Allah, semoga tambah berkah, semoga bermanfaat. Apalagi didoakan dalam hati. Setiap sampean berdoa dalam hati, ada malaikat di atasnya sampean itu yang mengamini. Mendoakan orang lain, ada malaikat di atasnya kepalanya sampean itu yang menangkap doanya sampean dan mengamini. Mengamininya bukan amin, bukan. Terkala sampean mendoakan temennya, misalkan punya HP baru, punya motor baru, punya pekerjaan baru yang lebih benefit, lebih elegan karena perusahaannya besar, ber-AC, berdasi, terus punya supir pribadi, terus sampean berdoa, ya Allah, semoga pekerjaannya Mas A barokah dan bermanfaat, semoga dapat meningkatkan iman takwanya, misalkan. Malaikat yang di atasnya sampean tuh mengamininya gini, ya aku nanti akan berikan, mohonkan keberkahan sama Allah, tapi sebelum aku memohonkan keberkahan terhadap temanmu itu, aku akan memohonkan dulu kepada Allah untuk memberi keberkahan itu kepada kamu. Gitu malaikat itu. Enggak sembarangan malaikat itu. Ngikuti sampean siang malam, ngikuti sampean. Mencatat amalnya sampean siang malam, demi detik, demi menit, dicatat terus. Kalau sampean ada amal walaupun sedikit, mendoakan temennya pakai hati, bukan pakai nafsu, pakai hati. Ada temennya beli motor baru, tabrakan, wah repot. Diaminkan juga sama malaikat, tapi sebaliknya itu tabrakan, kamu mendoakan jelek sama saudaramu, sebelum saudaramu itu tabrakan, kuisik tabrakan, wah repot namanya. Punyanya sepeda motornya Fish, tabrakan, tambah elek sepedanya sampean. Jadi nggak boleh kita itu harus zuhud dari apa-apa yang dimiliki orang lain, maksudnya mensyukuri apa yang ada di dalam diri kita. Qanaah itu berlaku bagi orang yang kiri. Qanaah punya sifat qanaah itu, merasa cukup itu. Orang yang miskin, aku alhamdulillah wis punya sepeda kayak gini, alhamdulillah wis, misalkan seperti itu. Qanaah, merasa cukup dengan apa yang diberikan Allah itu, biasanya kebanyakan yang memiliki sifat qanaah itu orangnya orang biasa-biasa saja, dan termasuk orang yang miskin yang punya sifat qanaah itu. Aku tak syukuri aja wis punya HP kayak gini, enggak sanggup beli udah. Coba sampai sanggup beli yang termahal, Apple, Oppo, apa tipe apa itu yang 10 juta, 20 juta, banyak ada 10. Sampai suwi-suwi enggak ngereken sama HP itu. Enggak terlalu ngereken pokoknya. Lah dikasihkan sama orang sampai. Ini aku punya HP ini enggak dipakai lama udah. Apa? Apple. Oh. Terus yang dikasih tetangga kamar. Mas Anggit yang punya Apple banyak, terus dikasih tetangga kamarnya masih Sipul. Wah, enak, seneng Mas Sipul itu. Kejut kalau Apple malangnya. Jadi kalau ingin dicintai Allah, harus zuhudnya kepada dunia. Zuhudnya terhadap dunia yang dia miliki. Berarti kita harus kaya raya, harus kaya dermawan.
udah nggak ngereken sudah. Sampean tiap bulan misalkan mengeluarkan uang 10 juta misalkan untuk ngasihkan orang, dan itu biasa, sudah nggak terlalu direken sama sampean. Bahkan sampean udah nyuruh anak buahnya misalkan, Mas besok ya, langsung aja wis ambilkan wis, pakai cek aja, wis tak siapkan cek ya tiap minggu atau tiap bulan, sampean kasihkan ke panti asuhan, aku tak ngurusin yang lain aja, ngurusin ngasih sodako atau infak terhadap yayasan panti asuhan aja sudah nggak sempat. Ada seolah-olah yang lebih penting kan, sampai nyuruh anak buahnya. Ada juga guru besar saya itu, Profesor Imam, itu seperti itu. Selama beliaunya jadi rektor, gaji rektornya itu nggak diambil. Gaji rektor kurang lebih 16 juta waktu itu. Dan beliau menjabat rektor itu 20 tahun. 4 periode. 5 tahun. Berapa? 3 tahun ya. Rektor itu 3 tahun, 3 tahun. 3 tahun, jadi 4 periode 12 tahun. Berapa tahun rektor? 4 ya. Berarti 16 tahun. Dan beliau bilang terhadap keuangannya itu guru saya juga, dosen saya juga, Bu Umrotul namanya. Langsung besok pokoknya gaji rektor ini langsung jenengan disalurkan ke panti A, panti B, yayasan A, yayasan B. Jadi dia nggak boleh masuk ke rekeningnya profesor itu, Profesor Imam Suprayogo. Luar biasa, suhud terhadap dunia. Dicontohkan sama beliau, zuhud terhadap dunia. Apakah berkurang hartanya? Ya enggak lah. Dia sudah enggak ngereken, berarti berlebih-lebih udah hartanya. Gaji profesornya top itu 20 juta. Belum gaji dosennya. Sudah banyak, setiap dia menghadiri seminar berapa juta ya. Luar biasa. Jadi kalau ingin zuhud haruskah kaya? Gimana mau sampean menginfakkan hartanya sampean kiri, sampean miskin? Makanya tiru pengusaha atau guru-guru kita, pengalaman pengusaha muslim yang memang sudah mencapai tingkatan zuhud terhadap dunia. Bayangkan 16 juta selama 16 tahun diberikan ke yayasan sama Profesor Imam. Luar biasa. Terus waktu saya silaturahmi ke rumahnya beliau tuh, saya nanya ya, bagaimana caranya supaya harta kita itu gak habis-habis, Prof? Beliaunya bilang sederhana tak, sampean ngasih sedekah terhadap semut setiap hari, setiap pagi 1 sendok gula aja. Gak muluk-muluk 1 sendok gula berapa? 500 rupiah. Tapi yang makan semutnya banyak, ratusan semut. Itu sedekahnya profesor seperti itu. Saya pernah lupa, saking sibuknya nggak ngasih makan, 1 hari lupa nggak ngasih makan semut. Semutnya itu masuk ke rumahnya, jadi 1 ruangan itu semut hitam. Mengingatkan beliau kalau beliau belum bersedekah gula pada pagi hari. Akhirnya beliau
sedekah waktu ingat, akhirnya lambat laun semut yang di ruangannya itu hilang. Bisa aja itu semut itu malaikat, bisa. Makanya kalau kita nggak praktekkan tentang zuhud, sulit kita merasakan nikmatnya zuhud itu. Kalau kita masih berangkara muka yang dikejar dunia, atau uang 5.000 dicari, hilang kemana ya kan dia? Mau tak belikan sabun, hilang ya, digolek itu. Itu masih belum zuhud, berarti masih berangkara murka terhadap dunianya, itu masih bernafsu pol, berarti belum mendapatkan cinta dari Allah. Kalau ingin mendapatkan cinta dari Allah, zuhud terhadap dunia, maka akan dicintai oleh Allah. Supaya mencapai seperti itu banyak cara. Di surat Al-Kahfi ayat terakhir gimana? Faman kana yarju liqa gimana? Enggak apa? Faman kana yarju liqa rabbika gimana? Dibaca tiap Jumat kok enggak apa? So, yang terakhir faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan sholihan wala yusriku terus dia hafal, bacanya ngantuk sampean. Coba mandi, semangat, malah diaminkan sama malaikat nanti. Biasanya kalau pas baca kahfi setiap pagi itu kan semangat gitu ya. Semangat. Harus semangat. Dikir juga harus semangat. Jangan pliam-pliam menandakan sampean semangat itu yang dijaharkan. Subhanallah. Dalam hati aja, Pak. Tidur sampean kalau dalam hati. La ilaha illallah, dalam hati aja, Pak. Tidur. Datang setan sudah ditiup itu matanya sampean tuh. Terus hilang sampean wis. Coba dijaharkan. Karena ada aura yang dikeluarkan dari lisan kita, itu ada auranya. Semangat sampean. Otot-ototnya sampean aktif. Kalau sampean pakai dikir hati, ototnya nggak aktif, ya ngantuk sampean. Saya kan tingkatan wali, Pak. Oh iya, wali kutub ya. Wali kutuk, bukan kutub. Kutuk nggak ada kumisnya ya. Kutuk itu kan nggak ada kumisnya, nggak ada apanya tuh, yang nyengat itu. Kalau lele kan ada ya. Kalau kutuk kan nggak ada kumis. Jadi syaratnya supaya kita itu dicintai Allah harus zuhud terhadap dunia. Wa man kana yarju liqa rabbih falyamal amalan sholihan wala yusyrik bi ibadati ahad. Itu. Siapa-siapa orang yang mengharap berjumpa dengan Tuhannya, maka harus melakukan amal soleh dan tidak boleh mensyirikkan, mensekutukan Allah dalam beribadah terhadap sesuatu apapun. Gak boleh sampai juga niat ibadah karena ingin dilihat calon mertua, gak boleh.
Syirik ini. Jangan ini syirik ya. Itu namanya syirik kecil, riya. Pingin pingin dipuji orang lain, nggak boleh. Yang tahu sifat itu siapa? Yang melakukan. Kalau sampean misalkan mau sholat, terus ada riya di dalam hati sampean, yang merasakan riya itu siapa? Ya sampean sendiri, nggak orang lain. Makanya dikatakan penyakit hati. Di mana hati? Ya di dalam. Sampean tok yang tahu. Kalau di luar, misalkan sampean kena panu, bukan cuma sampean yang tahu, orang lain juga tahu. Wis mas, sampean kok panuan tuh di lehernya, gitu kan, ketahuan. Tapi kalau di dalam hati nggak ada yang tahu kecuali sang pembuat itu, yang buat itu, yang berbuat riya itu yang tahu. Terus supaya dicintai manusia syaratnya wazhad fi ma fi aidin nas, juga suhud terhadap apa-apa yang dimiliki oleh manusia ke orang lain. Maka orang lain tadi atau manusia tadi akan mencintainya. Contohnya seperti itu. Tatkala tetangga kita punya harta berlebih, kita doakan. Kita seperti hadis yang dulu itu apa itu? La mu'min ahadukum hatta yuhibbu li ahihi ma yuhibbu li nafsihi. Misalkan ada orang bahagia terhadap barang yang dimilikinya, cinta, kita juga ikut mencintai, ikut ekspresinya itu, ikut senang, ikut bahagia. Ada tetangganya dapat hadiah mobil, alhamdulillah, terus kita juga alhamdulillah. Siapa tahu besok bisa nunut, gitu kan? Siapa tahu besok kalau butuh bisa pinjem. Nggak pinjem pun ya nyewa. Kok pingin gratisan ya? Gitu ya. Jadi suhud itu kuncinya untuk mendapatkan cintanya Allah, juga untuk mendapatkan cintanya manusia. Hadisun hasan ruwahu Ibnu Majah. Ini hadis termasuk hadis hasan yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah wa ghairuhu, dan imam-imam lainnya bi asanidah jayyidatin hasanatin, termasuk hadis yang bagus, yang hasan. Semoga bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. حي الهادي